Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, selamat datang di video pembelajaran ini. Video ini disusun sebagai bahan belajar untuk membantu kalian memahami materi yang akan dipelajari, yang mana akan disajikan secara singkat, jelas, dan struktur sehingga diharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, pada video ini akan dibahas materi mengenai transaksi penjualan dan analisis akun yang dihasilkan. Maka dari itu, perhatikan setiap penjelasan dengan baik, catat hal-hal penting, dan jangan ragu untuk mengulang video jika ada bagian yang belum dipahami. Nah, tujuan pembelajaran dari video pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi penawaran penjualan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi pesanan penjualan. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi pengiriman pesanan atau delivery order. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi faktur penjualan. Yang kelima yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi retur penjualan. Yang keenam yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menginput transaksi penerimaan penjualan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis akun dan perubahan dari neraca saldo. Video pembelajaran ini merupakan kegiatan prakelas yang mana pembelajaran dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri di rumah. Nah, adapun petunjuk dari video pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menonton video pembelajaran secara mandiri. Yang kedua yaitu siapkan buku pembelajaran dan alat tulis yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu selama menonton video catat poin penting pembelajaran. Yang keempat yaitu tuliskan setidaknya 1 sampai 2 pertanyaan yang sekiranya belum dipahami saat menonton video untuk dijadikan bahan diskusi dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu catatan dan pertanyaan akan dikumpulkan pada saat pembelajaran dalam kelas. Aku akan masuk ke penjualan dalam Accurate. Nah, Accurate ini merupakan salah satu software akuntansi yang mana software akuntansi ini digunakan oleh beberapa perusahaan dagang untuk mencatat kegiatan operasional perusahaannya. Nah, tentunya dalam suatu perusahaan dalam studi kasus nyata, perusahaan itu akan menginput suatu transaksi apabila sebelumnya transaksi tersebut dibuktikan oleh adanya dokumen transaksi. Itu sehingga dengan adanya dokumen transaksi tersebut digunakan oleh manajemen operasional perusahaan untuk melakukan penginputan pada software Accurate. Jadi, modul penjualan di Accurate ini merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh aktivitas penjualan kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit. Nah, modul ini mencakup proses dari penawaran, harga, hingga penerimaan pembayaran. Nah, di sini ada modul-modul atau menu yang ada pada Accurate. Nah, modul penjualan di Accurate itu menu-menunya meliputi sales quotation, kemudian sales order, kemudian delivery order, kemudian sales invoice, sales receipt, dan sales return. Nah, perlu kalian pahami nih kegunaan-kegunaan dari menu dari modul penjualan. Nah, yang pertama yaitu ada sales quotation, merupakan menu yang digunakan untuk memberikan penawaran harga kepada pelanggan. Jadi, ketika kita melakukan penawaran, kita mengirimkan dokumen transaksi penawaran penjualan penawaran persediaan barang dagang kita kepada pelanggan atau calon customer, maka kita sebagai manajemen operasional perusahaan perlu menginput dokumen transaksi ini ke dalam Accurate dengan dibuktikannya dengan yang namanya dokumen penawaran penjualan. Nah, pada saat kita menginput dokumen ini belum mempengaruhi stok maupun keuangan gitu karena hanya sebatas penawaran. Nah, selanjutnya yaitu ada sales order. Nah, sales order ini digunakan untuk mencatat pemesanan dari pelanggan. Jadi ketika kita menawarkan nih, misal kita menawarkan jualan kita kepada calon customer, apabila customer ini menyetujui atau tertarik dengan barang dagangan kita, tentunya customer akan melakukan pesanan gitu. Maka dari itu dokumen yang kita terima dari customer terkait dengan pesanan apa saja yang mau dipesan oleh customer, maka kita menginputnya dengan dibuktikannya dengan dokumen sales order untuk mencatat pemesanan dari pelanggan. Nah, pada saat kita menginput dokumen ini juga belum mempengaruhi stok dan keuangan karena baru sekadar pesanan. Selanjutnya yaitu ada delivery order atau pengiriman pesanan. Nah, setelah kita lakukan penawaran, kemudian customer memesan barang jualan kita, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk mengirim pesanan tersebut gitu. Nah, maka dari itu pada saat kita mengirim pesanan ada yang namanya dokumen delivery order. Nah, pada delivery order itu kita input di Accurate untuk mencatat ketika barang dikirim ke pelanggan. Nah, pada saat kita menginput delivery order ini akan mempengaruhi stok persediaan barang dagang kita yang ada di gudang, tetapi belum menimbulkan piutang atau pendapatan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sales invoice atau faktur penjualan gitu. Nah,
Sales invoice ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan resmi, baik secara tunai maupun kredit. Jadi, ketika kita melakukan transaksi penjualan, yang mana tadi sebelumnya di awal penawaran, pesanan, kemudian pengiriman, perusahaan maka akan mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tersebut kepada customer. Maka dari itu, dokumen faktur penjualan ini kita input di Accurate untuk mencatat transaksi penjualan resmi. Namun, sales invoice ini bisa juga digunakan untuk transaksi tunai maupun kredit. Nah, apabila suatu transaksi yang mana pesanan, kemudian pengiriman pesanan, maka dengan adanya pengiriman pesanan tersebut, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit, karena tidak langsung dibayar gitu. Nah, apabila suatu transaksi dilakukan secara tunai, apabila pelanggan langsung datang memesan, kemudian langsung membayarnya, maka dari itu transaksi dilakukan secara tunai. Maka dokumen transaksinya kita input di menu sales invoice. Nah, saat kita input dokumen transaksi sales invoice ini akan menambah piutang dan pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu ada sales return atau pengembalian pesanan. Nah, digunakan untuk mencatat saat pelanggan mengembalikan barang yang telah dijual gitu. Saat kita menjual barang dagang, saat kita udah mengirimkan pesanan customer tersebut, apabila ternyata pesanan ada mengalami kerusakan atau cacat, maka customer mempunyai hak untuk mengembalikan barang dagangnya kepada kita atau perusahaan. Tetapi tentunya didahului oleh kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa kesepakatannya apabila ada barang yang rusak, maka boleh dikembalikan gitu. Nah, sales return ini akan mengurangi pendapatan dan piutang serta menambah stok persediaan. Karena apabila barang dikembalikan, maka dari itu yang sebelumnya stok kita berkurang karena dikirim, maka pada saat dikembalikan ya stok kita bertambah gitu. Nah, saat kita menimbulkan tagihan, maka akan menambah piutang gitu. Nah, jadi ketika barang dikembalikan akan mengurangi piutang. Selanjutnya yaitu ada sales receipt atau penerimaan penjualan. Nah, digunakan untuk mencatat pembayaran dari pelanggan, baik untuk penjualan tunai atau pelunasan piutang. Jadi, ketika kita menerima bukti kas masuk atau menerima penerimaan pelunasan, misal pelunasan piutang dari pelanggan, kemudian pelunasan penjualan tunai, maka kita inputnya di menu sales receipt untuk mencatat pembayaran dari pelanggan, baik untuk penjualan tunai ataupun pelunasan piutang. Nah, perlu kalian pahami terkait dengan menu-menu yang ada di modul penjualan ini. Nah, di sini ada kaitan panah, yang mana sales order bisa langsung ke sales invoice dan bisa sales order ke delivery order ke sales invoice gini. Jadi, mekanisme gini, ketika suatu barang saat suatu transaksi penjualan yang mana dilakukan terlebih dahulu pengiriman pesanan, kemudian tagihannya dikirim ke hari berikutnya, maka dari itu perusahaan perlu menginput dokumen delivery order dulu, baru kemudian besoknya faktur. Nah, apabila suatu perusahaan melakukan pengiriman disertai dengan tagihan, maka manajemen operasional perusahaan hanya perlu menginput fakturnya saja. Delivery order atau dokumen pengiriman pesanannya tidak perlu diinput. Selanjutnya, di sini yang erat kaitannya dengan penjualan, yaitu ada yang namanya modul RMA atau Return Merchandise Authorization. RMA adalah proses yang digunakan untuk mengelola pengembalian produk dari pelanggan ke penjual, yang mana dalam situasi di mana barang yang dibeli mengalami kerusakan selama masa garansi, sehingga pelanggan dapat meminta penggantian, pengembalian dana, atau perbaikan barang. Nah, RMA juga mencakup nomor otorisasi yang diberikan oleh pedagang untuk mengizinkan pengembalian produk. Nah, proses dari RMA itu meliputi dua fokus utama atau dua aktivitas utama, meliputi klaim pelanggan dan aktivitas proses klaim atau tindakannya. Sedangkan faktor penjualan ini adalah menu yang bersifat opsional. Karena tidak selamanya RMA ini ditanggung oleh perusahaan dan bisa jadi RMA ini ditanggung oleh pelanggan. Nah, menu RMA yang pertama kali dilakukan yaitu ada klaim RMA yang merupakan proses penginputan penerimaan barang yang rusak dari pelanggan dengan pemberian penjelasan mengenai kerusakan barang yang dikembalikan dan informasi lainnya terkait dengan barang yang dikembalikan. Selanjutnya yaitu ada menu RMA Action yang merupakan proses penginputan tindakan atas barang yang dikembalikan karena rusak tersebut. Apakah barang tersebut diperbaiki, diganti, atau dibatalkan transaksinya. Nah, jasa atau barang yang digunakan akan diakui pengeluarannya saat terbitnya invoice atau faktur. Nah, sehingga di sini ditampilkan perbedaan antara sales return dan RMA, yang mana perbedaannya dijelaskan dari aspek tujuan, dampak pada stok, dampak ke neraca, alur, fokus, penggunaan, dan automasi. Nah, tujuan dari sales return ini merupakan untuk koreksi stok atau piutang, sedangkan RMA merupakan klaim barang rusak atau cacat untuk perbaikan, penggantian, atau pembatalan. Nah, sales return dampak pada stok akan bertambah sesuai barang yang kembali, sedangkan RMA stok menyesuaikan setelah repair atau replace. Bisa masuk gudang scrap. Gudang scrap merupakan gudang yang berisi barang-barang yang rusak.
Kemudian dari aspek dampak ke neraca, sales return ini faktur dikoreksi sehingga piutang disesuaikan. Sedangkan RMA, pengeluaran untuk perbaikan atau barang pengganti cacat, HPP bisa berubah. Nah, untuk dampak ke neraca ini tergantung dengan klaim RMA, karena klaim RMA ini biaya perbaikannya bisa ditanggung oleh pelanggan atau bisa ditanggung oleh penjual. Kemudian sales return, alurnya ini langsung ke form sales return. Sedangkan RMA dimulai dari new RMA, kemudian RMA action, kemudian repair, replace, atau cancel. Selanjutnya untuk dari segi fokus, sales return ini fokusnya untuk administrasi penjualan, sedangkan RMA fokusnya kepuasan pelanggan dan manajemen klaim barang. Nah, dari segi penggunaan, sales return ini barang tidak rusak atau untuk koreksi. Kemudian untuk RMA ini barang rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian dari segi otomasi, sales return ini untuk update stok, piutang, dan jurnal otomatis. Sedangkan RMA, update stok, komponen digunakan inventory scrap, pencatatan biaya repair atau replacement. Jadi, pada intinya, retur itu merupakan mengembalikan barang, sedangkan RMA itu proses atau izin untuk mengecek barang bermasalah. Nah, contoh nyata perbedaan antara aktivitas retur dan RMA ini bisa dicontohkan apabila ketika membeli monitor atau membeli PC lewat online shop. Maka ketika barang datang, namun ternyata layar mengalami retak atau kerusakan karena pengiriman atau pada saat delivery order. Nah, apa yang dapat dilakukan pelanggan? Nah, pelanggan dapat melaporkannya ke penjual dengan menyertakan foto barang, video unboxing, atau bukti resi. Nah, dengan transaksi rusaknya barang tersebut saat pengiriman, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama yaitu retur, yang mana pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual, sehingga uang dikembalikan atau barang diganti. Ini merupakan retur karena barang tidak layak pakai sejak diterima, sehingga transaksi dibatalkan atau dapat diganti. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu RMA jika barang bergaransi. Sehingga penjual dapat membuat RMA, kemudian barang dicek, kemudian biasanya langsung diganti, bukan diperbaiki. Nah, biaya tersebut akan ditanggung oleh penjual, ekspedisi, atau asuransi, sehingga pelanggan tidak dikenai pembayaran. Namun, ketika pelanggan yang salah, maka pelanggan yang bayar biaya perbaikan. Sehingga apabila kerusakan disebabkan oleh kesalahan pelanggan, maka proses perbaikan tetap melalui RMA, namun biaya perbaikan ditanggung oleh pelanggan. Sehingga RMA itu tidak selalu gratis, karena RMA itu bukan berarti retur. Oke, semoga penjelasan dari pengenalan menu dan modul Accurate bisa dipahami. Dan balik lagi, apabila ada yang sekiranya belum kalian pahami, bisa kalian catat di buku kalian masing-masing untuk ditanyakan atau untuk didiskusikan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus jurnal yang dihasilkan accurate dan analisisnya terhadap laporan keuangan. Nah, pada video kali ini sudah masuk ke dalam tutorial atau cara menginput dokumen transaksi ke dalam software Accurate dengan modul penjualan. Itu maka dari itu bisa kita buka terlebih dahulu aplikasi Accurate di komputer masing-masing. Nah, sebelumnya ini merupakan tampilan awal dari Accurate yang tentunya kita sudah pelajari sebelumnya terkait kegunaan-kegunaan dari menu ini gitu. Nah, di sini kita mempunyai kasus dari PT Infomedia yang mana PT Infomedia ini suatu perusahaan dagang yang telah kita input transaksi sebelumnya di pertemuan sebelumnya mengenai setup awal database dan transaksi pembeliannya gitu. Sehingga kita akan melanjutkannya ke transaksi penjualan. Maka dari itu, dari menu-menu yang ada di dalam tampilan awal Accurate ini, kita menggunakan menu yang kedua, yaitu buka data perusahaan, karena sebelumnya kita sudah mempunyai database dari PT Infomedia. Nah, setelah dibuka database-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini, gitu. Nah, ini merupakan tampilan dari tampilan depan Accurate, yang mana pada transaksi ini kita akan menginput transaksi seputar transaksi penjualan. Namun sebelumnya, kita perlu buka terlebih dahulu beberapa laporan yang kita butuhkan untuk penganalisisan jurnal dan neraca. Yang mana yang pertama yaitu kita ke buku besar di keseluruhan jurnal, masukkan periode waktu terjadinya transaksi di PT Infomedia, yaitu dari awal Juli sampai akhir Juli. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul beberapa jurnal aktivitas transaksi pembelian. Nah, selanjutnya ke daftar laporan lagi, kemudian ke neraca saldo. Nah, gunanya neraca saldo ini untuk kita mengetahui nih perubahan atau pergerakan dari saldo kredit dan debit dari akun-akun perusahaan. Selanjutnya, kita buka lagi laporan keuangan dan neraca standar atau financial statement-nya. Periodenya akhir Juli.
Nah, ini merupakan neraca atau laporan keuangan dari perusahaan. Kita masuk lagi ke menu penjualan. Kita balik lagi ke kasus dari PT Infomedia. Yang pertama yaitu ada sales quotation atau penawaran penjualan dengan deskripsi transaksi. Perusahaan menawarkan jualannya ke PT Kurnia Abadi atas barang-barang berikut ini dengan periode penawaran penjualan berlaku sampai tanggal 2 Juli 2015. Maka dari itu, atas transaksi ini kita langsung saja nih masuk ke penawaran penjualan. Karena sales quotation tadi penawaran penjualan, kita masukin customernya yaitu PT Kurnia Abadi dengan nomor pesan penawaran SQ01 dan tanggalnya 1 Juli 2015. Nah, barang yang kita tawarkan meliputi laptop Acer sebanyak 10. Kayaknya jangan lupa diisi karena ini merupakan transaksi penjualan dikenakan pajak. Kemudian ada hard disk sebanyak 50 pajak. Kemudian flash disk sebanyak 100 pajak. Nah, setelah semua selesai terinput, jangan lupa dicek lagi total invoice sesuai dengan dokumen transaksinya, yaitu 138.325.000. Nah, kalau udah simpan dan tutup. Oke, balik lagi ke studi kasus. Yang kedua, yaitu ada sales order atau pesanan. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Kurnia Abadi atas barang-barang berikut ini dengan nomor penawaran SQ01 dan nomor PO garing KA strip 23 dan diharapkan dapat diterima oleh PT Kurnia Abadi pada tanggal 3 Juli 2015. Nah, ternyata barang yang sebelumnya kita tawarkan kepada PT Kurnia Abadi tertarik untuk melakukan pesanan sehingga masuk ke menu pesanan penjualan dan kita inputkan customernya PT Kurnia Abadi. Nah, karena sebelumnya sudah kita input nih penawarannya, maka kita pilih penawaran, kita pilih nomor transaksinya SQ01, oke. Sehingga barang-barang yang telah kita tawarkan sebelumnya akan otomatis muncul nih di menu sales order. Nah, PO-nya yaitu PO garing KA strip 23, SO-nya SO01, SO date-nya tanggal 2 Juli, tanggal diharapkannya tanggal 3 Juli. Nah, ini jangan lupa juga kita cek total ordernya, apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu ada delivery order dengan faktur terpisah hari, gitu. Yang mana telah saya jelaskan sebelumnya, pesanan penjualan apabila dilakukan pengiriman terlebih dahulu, kemudian fakturnya besok, maka kita perlu input dokumennya satu persatu antara delivery order dan faktur. Kemudian apabila suatu transaksi langsung tagihan disertai dengan pengiriman barang, maka yang perlu kita inputkan hanya fakturnya saja gitu. Maka dari studi kasus ini, delivery order dengan faktur terpisah hari dengan deskripsi perusahaan mengirimkan pesanan yang dipesan oleh PT Kurnia Abadi dengan nomor surat jalan untuk transaksi ini adalah DO01. Maka kita perlu inputkan ke accurate di pengiriman pesanan, kemudian masukkan pelanggannya yaitu PT Kurnia Abadi. Nah, karena kita PT Kurnia Abadi ini sudah memesan, maka kita pilih pesanan. Kemudian SO01, klik OK. Nah, di sini akan otomatis muncul nih eh, barang-barang yang sebelumnya telah dipesan gitu. Delivery ordernya yaitu nomornya DO01 dengan periode tanggalnya tanggal 3. Nah, kalau udah simpan dan tutup. Nah, kita cek dulu nih di keseluruhan jurnalnya. Yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk penawaran dan pesanan belum mempengaruhi stok, belum mempengaruhi keuangan gitu. Sedangkan pada saat barang terkirim, di sini sudah akan menimbulkan jurnal, yang mana jurnalnya yaitu debit barang terkirim dan kreditnya yaitu persediaan barang dagang gitu. Sehingga persediaan barang dagang kita sudah berkurang nih, karena ya barangnya sudah terkirim gitu. Sementara barang terkirim ini merupakan akun sementara penampung dari akun COGS, yang mana nanti barang terkirim ini akan direklasifikasikan atau akan dihilangkan pada saat timbulnya faktur. Nah, di sini jurnal yang dihasilkan accurate dan analisisnya terhadap laporan keuangan, maka transaksi penjualan yang didahului oleh pengiriman kepada pelanggan tidak disertai dengan faktur atau invoice akan muncul jurnalnya barang terkirim di debit dan kreditnya persediaan barang dagang. Nah, hal ini mempengaruhi stok tetapi belum menimbulkan piutang atau pendapatan. Nah, persediaan berkurang karena barang sudah tidak ada di gudang tapi belum diakui sebagai HPP karena secara akuntansi penjualan resmi belum terjadi. Yang mana penjualan resmi akan terjadi ketika invoice diterbitkan. Nah, akun barang terkirim ini berfungsi sebagai akun penampung sementara. Nah, sekarang kita lihat nih perubahannya di neraca saldo.
Nah, di neraca saldo ini nih, persediaan barang dagangnya akan mengalami perubahan nih di kredit berkurang sebanyak 56.750.000. Kemudian juga akan muncul akun barang terkirim yang merupakan akun penampung sementara yaitu sebesar 56.750.000. Gitu. Nah, di neraca standar ini juga nih persediaan barang dagang kita awalnya 571 juta gitu. Ketika terjadinya transaksi tadi, maka kita perbarui, maka nih persediaan barang dagang kita akan berkurang nih sebanyak 56.750.000 dan akan muncul barang terkirim sebanyak 56.750.000. Oke, transaksi berikutnya yaitu ada sales invoice setelah delivery order. Nah, setelah kita kirimkan barang dagangnya tadi, maka selanjutnya ada tagihan atau sales invoice atau faktur dengan deskripsi transaksi. Perusahaan mengirimkan tagihan kepada PT Kurnia Abadi atas pengiriman barang tanggal 3 Juli dengan nomor surat jalan DO01. Syarat pembayarannya yaitu net 30 dengan nomor faktur penjualan SI01. Maka kita balik ke Accurate, menu ke menu penjualan, kemudian ke menu faktur. Nah, di sini kita pilihkan nomor pelanggannya yaitu PT Kurnia Abadi. Nah, karena barang sudah kita kirim, maka pilih pengiriman, masukin not transaksi DO01. Nah, di sini juga akan otomatis nanti muncul nih barang yang sebelumnya sudah kita kirim. Nah, nomor invoice-nya SI01. Invoice date-nya yaitu di tanggal 6 Juli 2015. Tuh, tanggal dikirimnya tadi tanggal 3. Nah, sini kalau sudah kita klik simpan dan tutup lagi. Tuh, kita cek lagi nih jurnalnya di tanggal 6. Nah, di tanggal 6, nih jurnalnya. Maka jurnalnya itu akan diakuinya piutang gitu, karena ya tagihan sudah muncul gitu. PPN keluaran juga akan diakui, kemudian penjualannya yaitu sebesar 125.750. Nah, penjualan ini harga real dari barang yang telah kita kirimkan tadi. Ditambah dengan PPN, maka piutangnya yaitu total dari penjualan dan PPN. Nah, kemudian di sini nih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini barang terkirim akan direklasifikasi atau akan dihilangkan, kemudian akan diakuinya COGS atau HPP. Gitu. Nah, kita cek lagi nih, coba di neraca saldo. Kita klik perbaharui. Nah, kita perbaharui nih, kita cek persediaan barang dagang. Karena sudah tadi, nah di sini barang terkirim nih, barang terkirim karena tadi awalnya eh, terdebit sebesar 56.750, maka kita hilangkan di kredit nih sebesar 56.750 juga gitu. Kemudian akun receivable juga bertambah nih di debit gitu sebesar 138.325.000 total dari penjualan dan PPN gitu. PPN ini juga sebesar 12.575 dan penjualannya juga 125.750 Nah, maka analisis jurnalnya ketika faktur atau invoice dibuat yang mana didahului oleh pengiriman barang, maka akan muncul jurnalnya di debit, akun receivable di kredit PPN keluaran dan penjualan. Kemudian untuk mereklasifikasi barang terkirim tadi dan mengakui HPP, maka COGS-nya di debit dan barang terkirimnya di kredit. Nah, persediaan barang dagang sudah diakui saat barang dikirim. Nah, saat barang terkirim tadi, persediaan barang dagang sudah berkurang nih. Maka pada saat timbulnya faktur, maka sudah tidak diakui lagi sebagai pengurangan barang dagang. Sehingga piutang usaha dan pendapatan juga diakui dengan bertambahnya kedua saldo akun tersebut. Kita balik lagi accurate, piutang bertambah, kemudian penjualan juga bertambah. Gitu di kredit. Nah, contoh transaksi selanjutnya yaitu ada sales return atau pengembalian barang dengan deskripsi transaksi. Perusahaan menerima retur barang yaitu dari pelanggan PT Kurnia Abadi yaitu hard disk sebanyak 2 unit dan flash disk sebanyak 4 unit dengan alasan barang tersebut tidak dapat dipakai. Maka kita balik ke menu accurate dengan mengklik menu retur penjualan, kemudian memilih customer atau pelanggan yaitu PT Kurnia Abadi, kemudian mengisikan nomor sales return dengan SR01. Selanjutnya, tanggal returnya ini tanggal 9 Juli 2015, dan tanggal fiskal ini disesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 6 Juli 2015. Nah, barang yang diretur yaitu barang dengan nomor faktur SI01. Kemudian untuk mencari item barang yang diretur, yaitu bisa mengklik menu item description, kemudian memilih barang yaitu yang pertama hard disk. Karena yang diretur hanya 2, maka tidak ingin meretur semua barang. Kemudian kuantitinya diisi 2. Di next, kemudian pilih barang selanjutnya yaitu flash disk. Dan yang diretur hanya 4. Nah, apabila sudah terisi semua, kemudian sesuaikan dengan dokumen transaksi. Apakah sudah sama? Kalau sudah sama, bisa disimpan dan tutup. Nah, kemudian kita cek nih keseluruhan jurnalnya. Kita perbaharui, kemudian kita cek di tanggal 9 Juli. Nah, di tanggal 9 Juli ini menghasilkan jurnal retur penjualan dengan retur penjualan di debit, akun receivable di kredit yang menandai berkurangnya piutang. Kemudian PPN keluaran di debit dengan menandai berkurangnya PPN pengeluaran. Kemudian persediaan barang dagang di debit
dengan bertambahnya persediaan barang di gudang, kemudian COGS di kredit. Kemudian, maka dari itu, analisis transaksi dari retur penjualan di debit, yang menandai bertambahnya retur penjualan, kemudian PPN keluaran di debit, yang menandai bertambahnya PPN keluaran, kemudian akun receivable di kredit, yang menandai berkurangnya piutang, dan persediaan barang di debit, yang menandai bertambahnya persediaan barang dagang, dan COGS di kredit, yang menandai berkurangnya COGS. Maka persediaan barang dagang bertambah karena dikembalikan oleh customer, sedangkan akun piutang berkurang karena yang semulanya transaksi secara kredit dan barang dikembalikan, maka tagihan kepada customer juga berkurang. Oke, di sini kita cek nih stok barang. Nah, ketika membuka menu stok barang dan jasa, jangan lupa diperbaharui untuk mengupdate kuantitas barang. Yang mana pertama nih, hard disk dan flash disk, kuantiti barangnya yaitu 400 dan 550. Ketika diperbaharui, maka hard disknya berjumlah 352 dan flash disknya 454. Sehingga jangan lupa diperbaharui. Oke, transaksi selanjutnya yaitu ada sales receipt atau penerimaan penjualan dengan deskripsi transaksi. Perusahaan menerima pelunasan sebagian piutang dari PT Kurnia Abadi dengan jumlah seluruhnya 100 juta rupiah atas faktur SI01. Pembayaran menggunakan cek bank dengan nomor cek 5678 dan tanggal cair cek 12 Juli 2015. Maka kita kembali ke Accurate, kemudian ke penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih PT Kurnia Abadi dengan nomor form CR01. Selanjutnya, payment date-nya itu di tanggal 12 Juli. Dengan nomor cek 5678 dan tanggal ceknya 12 Juli. Nah, di sini dipilih nomor faktur yang akan dilunasi sebagian, maka jangan lupa di checklist di faktur SI01. Nah, di sini tertera kolom payment amount, yang mana payment amount ini piutang atau utang yang dimiliki oleh PT Kurnia Abadi kepada PT Infomedia. Karena yang dilunasi hanya sebagian, yaitu hanya sebesar 100 juta, maka perlu diedit 100 juta. Kemudian di checklist billing amount-nya. Nah, di sini perlu diperhatikan karena pembayaran yang dilakukan oleh PT Kurnia Abadi hanya 100 juta, maka sisa tagihan atas faktur SI01 yaitu sebesar 35.784.000, yang mana awal tagihan yang dimiliki oleh PT Kurnia Abadi yaitu 138.325.000. Karena hanya dibayar 100 juta, maka sisa tagihannya yaitu 35.784.000. Kalau sudah, boleh disimpan dan tutup. Nah, kita cek lagi di keseluruhan jurnal, kemudian diperbaharui. Hingga analisis transaksi dari penerimaan sebagian pelunasan piutang dari PT Kurnia Abadi tadi, maka menghasilkan jurnal, yaitu banknya di debit sebanyak 100 juta rupiah, dan akun receivable-nya di kredit sebanyak 100 juta rupiah, yang menandakan saldo bank bertambah sebanyak 100 juta, dan saldo akun receivable berkurang sebanyak 100 juta. Nah, analisis transaksinya penerimaan pembayaran atas penjualan yang mana jurnalnya yaitu kas atau bank di debit dan piutang usaha di kredit dengan bertambahnya saldo akun kas atau bank dan berkurangnya saldo piutang. Oke, transaksi selanjutnya yaitu ada klaim RMA dan RMA Action dengan deskripsi transaksi. PT Infomedia menerima klaim produk laptop Acer dari PT Kurnia Abadi dengan no invoice SI01 untuk direparasi, yaitu perbaikan pada layar LCD laptop karena kesalahan pelanggan, maka laptop tersebut mengalami kerusakan dengan no transaksi RMA 001. Nah, biaya perbaikan atas barang tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan umum, ya karena tadi laptop Acer mengalami kerusakan itu karena kesalahan pelanggan. Adapun jasa yang digunakan dalam proses perbaikan laptop yaitu jasa reparasi 1 unit dan perusahaan menyelesaikan reparasi pada hari yang sama yaitu di tanggal 17 Juli 2015 dengan no transaksi RMA Action yaitu ACT garing 001. Maka dari itu kita langsung aja nih ke modul RMA, kemudian kita klaim dulu nih pelanggannya. Dengan nomor RMA 001, kemudian tanggal pengajuan RMA-nya yaitu tanggal 17 Juli 2015. Dan tanggal estimasi selesainya yaitu juga di tanggal 17. Nah, kita pilih nih customer name-nya karena kita mendapatkan klaim perbaikan produk laptop Acer dari PT Kurnia Abadi, maka kita pilih PT Kurnia Abadi. Kemudian pilih no barang karena klaimnya laptop Acer, maka pilih laptop Acer. Kemudian invoice number-nya yaitu invoice SI01. Maka dari itu bisa diisikan di deskripsi masalahnya, yaitu menerima produk PT
laptop Acer dari PT Kurnia Abadi karena perbaikan pada layar LCD. Maka deskripsi permasalahannya perbaikan layar LCD laptop Acer. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, kita lihat nih jurnalnya. Nah, kalau dari jurnalnya, untuk RMA dan action RMA itu belum mempengaruhi jurnal. Karena ya balik lagi di penjelasan sebelumnya, bahwa jasa atau barang yang digunakan akan diakui pengeluarannya saat terbitnya invoice. Oke, selanjutnya ini biaya perbaikan atas barang tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan umum. Adapun jasa yang digunakan adalah proses perbaikan laptop, yaitu jasa reparasi, dan perusahaan menyelesaikan reparasi pada hari yang sama. Maka dari itu, setelah klaim pelanggan, maka akan terjadi aktivitas proses klaim atau tindakan dari klaim pelanggan tadi. Dipilih RMA Action-nya ACT001, kemudian entry date-nya itu tanggal 17, karena tanggal perbaikannya tanggal 17. RMA-nya kita pilih RMA 001. Untuk action-nya bisa dipilih diperbaiki. Kemudian untuk menu barang ini diisikan jasa perbaikannya, yaitu jasa reparasi. Kuantitasnya 1. Nah, kalau sudah bisa disimpan dan tutup. Oke, transaksi selanjutnya yaitu ada sales invoice dan customer receipt dari klaim RMA dan RMA Action tadi, yang mana deskripsi transaksinya pada hari itu juga pelanggan ditagihkan biaya reparasi sebesar 350.000 dan tagihan tersebut langsung dilunasi saat pelanggan mengambil produknya di hari yang sama. Maka kita bisa pilih faktur penjualan dan kita pilih pelanggannya yaitu PT Kurnia Abadi. Nah, di samping pelanggan ini kita bisa pilih klaim karena tadi aktivitas klaim pelanggan. Pilih klaim, kemudian pilih RMA 001. Kalau sudah oke. Nah, dari itu akan otomatis terisi item deskripsinya yaitu jasa reparasi. Kemudian tinggal kita sesuaikan nih invoice date-nya tanggal 17 Juli 2015 dan ship date-nya yaitu juga tanggal 17 Juli. Terms-nya diisi COD, karena langsung dilunasi. Nah, untuk transaksi jasa reparasi ini tidak diperlukan pengisian teks atau pajak. Maka dari itu langsung saja simpan dan tutup. Nah, kalau sudah, kita cek jurnalnya, kemudian perbaharui. Nah, dari jurnalnya menghasilkan jurnal, akun receivable di debit, dan penjualan di kredit sebanyak 350.000, yang menandakan bahwa piutang bertambah di debit sebanyak 350.000 karena faktur ini baru sekedar tagihan, kemudian penjualan bertambah di kredit sebanyak 350.000. Kemudian untuk mencatat pelunasan dari faktur tersebut, kita bisa langsung saja ke faktur penjualan lagi di modul RMA, kemudian bisa pilih panah sebelumnya untuk mencari aktivitas klaim RMA. Kemudian kita pilih terima bayaran. Dan bisa kita sesuaikan dengan payment date-nya tadi tanggal 17 Juli 2015. Dan pembayaran dilakukan melalui kas. Dengan nomor cek nggak ada, kemudian nomor cek tanggal ceknya juga tanggal 17. Nah, kalau sudah terisi semua dan billing amount ini bisa udah langsung terisi 350.000 karena kita dari faktur tadi langsung terima bayaran, maka langsung otomatis terchecklist. Kemudian bisa simpan dan tutup. Simpan dan tutup, kita cek lagi nih keseluruhan jurnalnya. Kita perbaharui. Nah, keseluruhan jurnalnya menghasilkan kas di debit sebanyak 350.000 dan piutang di kredit sebanyak 350.000. Maka analisis jurnalnya yaitu ketika faktur penjualan RMA, akun receivable di debit, dan penjualan di kredit karena piutang usaha bertambah karena transaksi ini hanya sekadar tagihan, belum pelunasan. Penjualan juga bertambah karena transaksi jasa sudah terlaksana dan faktur sudah terbit. Kemudian pada saat penerimaan penjualan RMA akan menghasilkan jurnal kas di debit dan piutang di kredit karena perusahaan mendapatkan pemasukan berupa kas bertambah akibat pelunasan transaksi dan tagihan piutang perusahaan berkurang karena faktur telah dilunasi. Apabila terdapat penjelasan yang sekiranya belum kalian pahami, bisa lagi kalian tulis di buku pembelajaran kalian masing-masing untuk ditanyakan atau didiskusikan pada saat pembelajaran dalam kelas. Oke, sebelum kita akhiri nih, perlu kita cek dulu apabila dari suatu transaksi, nih misal kalian setelah selesai input pesanan atau pengiriman atau faktur, kalian mau mengecek total persediaan yang dipunyai oleh perusahaan, maka kita langsung aja ke menu persediaan, ke barang dan jasa. Nah, disinilah. Ya, untuk amannya klik perbaharui dulu. Nah, di sini nih kuantitas dari total stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Stok persediaan barang dagangnya. Gitu. Jadi ya emang perlu di cross-check ulang gitu, total barangnya.
Nah, jadi nih kemudian nih dari keseluruhan jurnalnya, jangan lupa kalian simpan terlebih dahulu dengan menu seperti yang pasti kalian sudah pahami, disimpan, kemudian PDF file, kemudian oke, kalian namain sesuai dengan apa yang mau kalian namain. Begitupun juga neraca saldo. Tapi sebelum kalian input jangan lupa sebelum kalian simpan jangan lupa diperbaharui juga, diperbaharui. Kemudian caranya seperti tadi simpan, kemudian neraca standar juga ini laporan keuangannya jangan lupa diperbaharui. Kemudian baru disimpan. Nah, apabila kalian mau mengecek laporan lainnya nih, misal laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, maka laporan keuangan, laporan laba rugi standar. Nah, selanjutnya masukkan periodenya 01 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. Kemudian klik OK. Nih, jangan lupa klik perbaharui lagi, kemudian klik simpan. Simpan caranya yang seperti tadi. Nah, kalau sudah selesai semua terinput, itu bisa berkas, kemudian keluar. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini terkait dengan transaksi penjualan dan analisisnya terhadap jurnal maupun laporan keuangan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kalian dapat memahami atau kalian mendapatkan gambaran awal terkait dengan operasional aplikasi Accurate pada transaksi penjualan perusahaan dagang. Itu. Perlu saya ingatkan lagi, pada pembelajaran buku pembelajaran kalian, jangan lupa dicatat poin-poin penting pada saat penjelasan materi tadi, dan apabila terdapat pertanyaan, juga tolong kalian cantumkan pada buku pembelajaran yang mana nantinya akan dijadikan bahan diskusi pada saat pembelajaran di dalam kelas gitu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi melalui video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.